Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi buat Sabaholik semua. Hari ini alhamdulillah di PLS Talk bersama saya Rizky Fadlillah telah ditemani oleh seseorang yang sangat luar biasa, Ibu Rani Hairani. Ibu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Rizky. Ibu, gimana kabarnya? Apakah sehat Bu? Alhamdulillah sampai hari ini masih sehat ya. Alhamdulillah, kita bisa ya. duduk di sini semua. Ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan PPKM darurat ini ya Bu ya, semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah, dalam Amin, kesehatan. Amin. Dan beranjak dari sana Bu, saya ucapkan selamat datang kepada anak-anak siswa baru Seman 1 Batu Jajar tahun ajaran 2021-2022. Saya ucapkan selamat bergabung di keluarga besar Seman 1 Batu Jajar. Nah Bu, Ya. Saya izin buka dulu nih ya. Ya, silakan Ibu. Oke, sebentar. Ya, alhamdulillah tahun ajaran 2021-2022 akan segera kita tempuh di Seman 1 Batu Jajar. Nah, untuk siswa-siswi baru Bu, tahun ajaran 2021-2022 tentu akan masuk ke dalam lingkungan baru Bu. Betul. Dan di mana lingkungan baru selalu ada norma dan nilai. Ya. Di mana selalu ada tata tertib di dalamnya. Betul. Nah, pastinya. apa sih itu tata tertib dahulu Bu? Ya, tata tertib itu adalah merupakan implementasi ya dari berbagai materi yang telah dan akan kita bahas oleh berbagai narasumber di kegiatan PLS yang akan kita laksanakan. Karena lingkungan sekolah itu adalah lingkungan belajar, maka segala sesuatu kehidupan dan perilaku yang ada di sekolah adalah media untuk belajar. Begitupun tata tertib merupakan medium bagi proses pendidikan, ya. Sekaligus penyebab tumbuhnya kedisiplinan dalam berperilaku, seperti itu. Ya, jadi tata tertib juga sekaligus untuk itu ya Bu ya, untuk membuat anak-anak belajar mengenai kedisiplinan, agar semua masyarakat Seman 1 Batu Jajar tentunya belajar dengan nyaman dan aman, gitu ya Bu ya. Betul. Nah, kalau tujuan tata tertib itu sendiri bagaimana Bu? Ya, dalam semua pergaulan manusia terdapat nilai dan norma ya yang merupakan landasan kehidupan dalam berperilaku. Tata tertib di sekolah adalah media kita untuk berlatih dan belajar mentaati segala nilai dan norma tersebut dalam masyarakat ya pastinya. Maka kita harus belajar untuk mentaati apapun itu aturannya. Tata tertib apapun itu dimanapun kita berada, kita harus bisa mentaati dan mengikuti aturan-aturan yang ada. Apalagi di sekolah pasti banyak aturannya ya. Okay. Jadi tujuan tata tertib itu sendiri untuk itu ya Bu ya, untuk membuat aman, nyaman dan di enak sekolah. untuk belajar gitu ya Bu ya. Iya, betul. Nah, kalau di Seman 1 Batu Jajar sendiri Bu, tata tertibnya seperti apa sih Bu? Ya, tata tertibnya ada atribut ya, pastinya ya, atribut seragam gitu kan. Terus pakaian itu tiap hari Senin itu menggunakan pakaian abu putih. Senin? Ya, abu putih. Abu putih. Ya. Gitu ya. Selasa masih abu putih. Selasa abu putih. Hari Rabu sudah mulai batik. Hari Kamis pramuka. Hari Jumat ada baju koko. Gitu, baju muslim ya. Nah, untuk non muslim juga boleh pakai. Tapi kalau yang non muslim itu nggak pakai kerudung. Kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki pakai koko gitu. Jadi hari Senin hitam abu ya Bu ya, hari sama Senin Selasa hitam ya. Abu, Selasa hari Selasa. Sama abu, Rabu itu batik, Kamis pramuka, dan Jumat baju koko ya. Koko, untuk betul. yang Sabtu muslim. libur. Sabtu libur. Iya. Itu untuk pakaian ya Bu ya. Iya, betul. Dan mungkin kalau pelajaran olahraga tentu pakai baju olahraga juga ya Bu ya. Iya. Okay. Dan itu aturan tata tertib untuk pakaian. Ya. Kalau misalkan untuk kendaraan Bu, ada kendaraan. Untuk kendaraan itu sebetulnya anak sekolah itu tidak diperkenankan untuk membawa kendaraan, motor, mobil apalagi ya. Nanti kalah gurunya nanti. Kalau siswanya pada pakai mobil ya. Jadi kita sebetulnya tidak menyarankan untuk menggunakan kendaraan ya. Kalaupun ada yang memaksa karena mungkin karena jauh rumahnya gitu. Jadi paling boleh itu kalau sudah punya SIM
surat-suratnya lengkap, STNK gitu kan, BPKB nggak usah dibawa lah, pokoknya STNK dan SIM lah ya, STNK dan SIM. Jadi kalau umurnya sudah memenuhi pasti udah punya SIM, itu boleh. Kalaupun tidak dan memaksa orang tuanya untuk anaknya membawa kendaraan, itu boleh parkir di luar gitu. Dan itu pun kalau misalnya ada kehilangan atau apapun, sekolah tidak bertanggung jawab karena kami tidak menyarankan untuk menggunakan kendaraan gitu. Jadi kendaraan tentunya harus mempunyai SIM, STNK lengkap dan sebagainya. Betul. Pun jika mesti membawa kendaraan, diparkirnya di luar. Di luar, gitu ya? Betul, tidak di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah. Jadi yang masuk ke lingkungan sekolah itu yang sudah memiliki surat-surat tersebut ya, SIM dan STNK gitu. Iya. Nah Bu, ada juga yang sering nge-DM saya Bu, kalau aturan rambut nih, misalkan karena kita institusi sekolah, nah itu rambut gimana? Apakah bolehkah panjang ataukah boleh nggak warna-warni? Misalkannya ada yang warna merah, hijau dan sebagainya. Nah itu gimana Bu? Oke, apalagi sekarang ya. Sekarang kan banyak anak-anak yang pada gondrong. Kalau ke sekolah itu gondrong. Kenapa? Karena daring Bu, katanya gitu. Kalau misalnya waktu pada saat PTM itu kan semua harus rapih ya. Semua pakai rambutnya harus rapih. Terus 1, 2, 3. 1, 2, 3 Bu? Iya. Maksudnya gimana Bu? 1 yang di sini. Nah, 1, 2, 3. Gitu. Pokoknya rapi lah gitu. Jadi seharusnya sih kalau misalnya PTM ya itu harus seperti itu. Jadi rapih. Tidak ada yang gondrong, tidak ada yang poninya itu sampai ke alis gitu. Ya. Gitu. Jadi nggak boleh lah. Jadi harus rapih lah. Jadi terlihat oleh masyarakat itu bahwa siswa dari SMA Batu Jajar itu rapih gitu ya, kan, ganteng gitu kan. Kalau gondrong kan nggak kelihatan ganteng, kelihatannya kucalnya aja gitu ya. Oke. Balik lagi ke yang tadi Bu, ke pakaian. Sepatu nih Bu. Sering sepatu, juga banyak yang nanya. Kalau sepatu warnanya apakah boleh warna putih, merah, putih atau sebelah kanan gitu ya? Merah, kiri hijau. Atau kayak gimana? Biar viral gitu ya. Lagi sama apa namanya? Kaos kakinya biasanya ditanyain gitu kayak gimana? Banyak ya siswa-siswa kita yang melanggar itu. Ya, sebetulnya harus siswa itu mempunyai sepatu hitam. Ya, sepatu hitam. Kaos kaki putih. Kecuali baju pramuka. Kalau baju pramuka boleh kaos kakinya hitam. Dan itu pun tidak boleh di bawah mata kaki. Jadi kaos kakinya tidak boleh di bawah mata kaki, harus di atas mata kaki ya. Ya, asal jangan selutut lah ya. Kayak mau main bola aja. Ya, jadi di atas mata kaki gitu. Terus kalau yang banyak kan anak-anak itu, Bu, sepatunya basah gitu kan. Kita oke lah kalau betul basah gitu kan, tapi diusahakan, makanya kalau punya sepatu itu jangan hanya satu gitu. Takutnya kan kehujanan, pulang sekolah kehujanan gitu. Tetap harus pakai yang hitam gitu. Kalau misalnya pakai yang putih, ya maaf harus dibuka kaos kaki sepatunya gitu. Ya, nah begitu anak-anak Sabaholik. Jadi untuk pakaian sudah jelas ya. Kalau misalkan ke sekolah itu mesti memakai sepatu hitam dan kaos kaki warna putih. Kecuali baju pramuka ya. Kecuali baju boleh. Pramuka begitu. Pun ada juga yang sering bertanya itu tentang rok Bu. Nah rok itu rempel atau kayak gimana? Ya. Aturan di sekolah itu. Sebetulnya aturan tata tertib dari Kemendikbud itu harus yang tidak berempel, ya. Cuman karena kita ini kebanyakan Muslim, kalau yang tidak berempel itu kan terlihat body ya, bodinya kelihatan kan. Nah itu jadi kita menghindari itu, kita menyarankan menggunakan rempel. Jadi rok yang berempel gitu supaya tidak terlihat bodinya itu kalau perempuan gitu kan, takutnya mengundang syahwat gitu ya. Oke. Kemudian tentu dimasukkan ya Bu ya, kalau yang laki-laki ya. Betul. Kecuali hari Jumat ya. Kalau baju koko boleh dikeluarkan. Ya. Dan memakai ini ya Bu ya. Sabuk SMA Batu Jajar ya. Ya.
Kalau apa namanya, kalau misalkan ada yang bertanya bisa langsung ke koperasi aja gitu ya? Betul, Atau, koperasi aja banyak. Untuk keperluan Betul. pakaian. Pakaian. Nah Bu, Atribut. selain dari perhiasan yang setiap hari juga pakaian juga ada perhiasan Bu. Ya. Nah itu gimana Bu aturan memakai perhiasan? Ya. Gitu ya? Perhiasan wanita boleh diperbolehkan tapi tidak berlebihan ya. Tidak berlebihan. Kalau laki-laki banyak kan yang suka pakai gelang itu loh. Ya, gelang-gelang itu nggak boleh. Ya, tidak diperkenankan di SMA Batu Jajar. maaf. Saya minum dulu ya. Ya, maaf. Lanjut Pak Iki. Jadi gelang-gelang tali untuk siswa laki-laki tidak diperkenankan untuk dipakai. Ya. Kemudian tadi perhiasan yang perempuan itu sewajarnya aja. Sewajarnya ya, betul. Ya, kadang-kadang perempuan suka selain ini suka pakai kosmetik ya. Kosmetik itu janganlah. Udah kita mah institusi pendidikan atau Iya. ya nggak usah pakai yang pakai lipstick lah, pakai eyeliner lah atau apa gitu. Nanti ngalahin gurunya. Jadi sebaiknya ditahan dulu. Ya nantilah gitu. Kalau di luar nggak terserah lah gitu. Okay. Nah untuk alat komunikasi sendiri Bu, apakah diperbolehkan membawa HP atau ya handphone, Android dan sebagainya itu gimana? Dan untuk teknis pembelajaran jika sudah tatap muka Bu, di sekolah, di kelas, apakah memakai HP atau itu kayak gimana? Ya. Oke. Karena kita banyaknya daring, kadang-kadang kalau misalnya PTM juga kan sering guru itu menyuruh siswanya buka browsing gitu kan dari materinya itu. Metode metode memakai betul HP ya. Jadi diperbolehkan kecuali pada saat di luar pelajaran. Ya. Jadi saya berharap sih di sekolah itu ada kayak keranjang gitu. Jadi pada saat anak masuk ke kelas itu HP ditaruh. Kecuali pada saat gurunya yang menyuruh emang gitu. Jadi supaya konsentrasi belajar penuh ya tanpa terganggu dengan HP. Jangan sampai lagi belajar telepon gitu kan, ada telepon, ada SMS, ada WA gitu. Jadi betul-betul konsentrasi lah anak-anaknya. Ya. Jadi untuk handphone begitu ya. Boleh bawa dibolehkan. Boleh bawa hanya pada saat masuk jam pelajaran itu ditaruh di keranjang lah gitu ya. Adapun boleh biasanya kalau misalkan gurunya menyuruh browsing atau apa. Ya. Nah, Bu, ketika ada aturan tentu ada punishment begitu ya Bu. Pun dengan reward biasanya begitu ya. Jika melanggar kayak gimana? Kalau misalkan dia taat itu kayak gimana gitu? Itu kayak gimana Bu? Ya. Pasti dalam suatu aturan itu ada reward and punishment ya. Aturan itu. Kalau misalnya siswa itu melanggar, pasti ada poin-poin ya. Jadi ada buku tata tertib nih SMA Batu Jajar. Jadi setiap siswa itu dikasih buku tata tertibnya. Di sana ada aturan-aturannya gitu ya. Pelanggaran misalnya atribut, tidak menggunakan atribut itu akan dikurangi poinnya. Ya, terus telat berapa menit akan dikurangi poinnya. Jadi kita kasih deposito dulu nih, deposit. Dikasih 100 poin. Setelah itu dia pelanggarannya apa aja? Dikurangi. Kalau sampai 25 itu ada laporan ke orang tua. Nah, ada laporan ke orang tua. Setelah itu tidak diindahkan juga, masih melakukan, poinnya sampai 50, itu ada langsung teguran. Teguran langsung gitu. Jadi terus sampai poinnya, bagusnya sih jangan sampai habis ya poinnya ya. Tetap di 100. Kalau misalnya sampai habis berarti itu bisa sampai dikeluarkan loh. Gitu. Jadi ada aturannya di sana ya. Jadi ada buku itu ya Bu ya? Buku tata tertib di mana jika misalkan ada bisa diambilin nggak buku tata tertib? Jadi kan bisa ini loh. Boleh. Jadi buku tata tertib itu seperti ini ya Bu ya? Ya, ini nih. Contohnya. Ya, siap. Nah. Usahakan agar selalu mematuhi tata tertib di sekolah. Betul. Di SMA 1 Batu Jajar karena
tata tertib dibuat untuk membuat orang lain dan diri sendiri nyaman dari belajar ya Bu ya. Iya, Belajar, iya. begitu. Nah, pun banyak sekali di dalam buku tata tertib itu mengenai merokok, kemudian narkoba, tato dan perjudian. Kalau merokok itu kayak gimana Bu? Nggak boleh lah. Boleh ya Bu ya? Iya. Ini kan buat institusi pendidikan ya, institusi pendidikan tidak boleh merokok, termasuk gurunya juga nggak boleh ngerokok ya. Penyalahan narkoba gitu kan, pokoknya no way gitu, nggak ada buat anak-anak SMA Batu Jajar. Berarti kalau misalkan tertangkap begitu ya dan menyalahgunakan narkoba dan merokok itu pelanggaran berat ya Bu? Ya, ada punishment lah. Punishment. Termasuk tato dan judi ya Bu? Bu, jelas itu. Jelas ya Bu ya? Ya. Apa? Sebelum masuk ke SMA Batu Jajar dicek dulu. Begitu ya. Dilihat dulu Iya, ya. ya, dilihat tas dan dulu. sebagainya. Iya, iya. Bisa dikeluarin loh. Begitu ya. Nah Bu, kalau ada perkelahian nih antar siswa seperti contoh seperti ini nih Bu. Berkelahi ya. Berkelahi seperti ini nih. Apa namanya? Prosedurnya kayak gimana Bu dari kesiswaan? Iya. Kalau ada yang berkelahi kan biasanya di kelas ya. Kalau nggak ada guru kan anak-anak suka iseng. Akhirnya jadi perkelahian. Nah, itu harus diselesaikan di sini. Jadi ditangani dulu sama guru mata pelajarannya yang sedang sedang mengajar. Nah, kalau misalnya nggak bisa dibawa ke BP. Nah, dari BP diselesaikan, kalau masih tidak bisa juga diselesaikan oleh kesiswaan gitu. Jadi jangan sampai keluar. Harus selesai di situ juga gitu. Jangan sampai melebar kemana-mana. Nah, itu mengenai perkelahian dan keributannya Bu ya. Kemudian apakah boleh ketika masih menjadi siswa baik kelas 10, 11, 12 itu nikah? Terlebih Jangan dulu apakah, dong. Ya, Nggak boleh. Boleh Nggak ya? boleh. Jadi selama sekolah di SMA Batu Jajar dari kelas 1 sampai kelas 3 jangan dulu menikah gitu. Kalau ketahuan menikah, kawin siri atau apa ya, atau hamil gitu, itu bisa dikeluarkan. Nah begitu ya siswa-siswi Seman 1 Batu Jajar, ada beberapa hal barusannya seperti kalau perkelahian itu diselesaikan di sekolah, dan jika ada yang nikah itu tidak diperbolehkan ya Bu ya? Ya, tidak diperbolehkan. Harus ditamatin dulu sekolahnya. Iya, betul. Nah Bu, kalau misalkan masuk sekolah itu jam berapa Bu? Kemudian untuk pulang jam berapa? Termasuk jika ada yang telat, itu batas waktunya berapa dan harus seperti apa? Jadi tidak ada yang terlambat. Ya, jam 7 kurang 5 menit itu sudah ada di sekolah. Harus semuanya Harus sudah ada di sekolah. sudah ya, Bu ada ya? di sekolah. Ya. Jika Belajar terlambat, disiplin. kayak gimana Bu? Kalau jika terlambat, Iya, ada sanksi. ada sanksi ya. Pasti ada sanksi. Termasuk tadi dikurangi buku di poin itu ya Bu? Ya, Di buku ya. disiplin itu. Di poin, di buku tata tertib. Nah, untuk masuk itu tadi jam 7 ya Bu ya, 7, kurang dan 5, tidak ya. boleh ada yang terlambat. Untuk pulang itu jam berapa Bu? Jam 14.45. 14.45 ya, Ya. jam 3 sore kurang 15 ya Bu? Ya, betul. Dan tidak ada anak atau siswa yang pulang sebelum itu ya? Ya, jangan sampai lah. Nah, untuk kebersihan di sekolah begitu Bu ya, apakah ada himbauan untuk siswa selama berada di sekolah dari jam 7 sampai jam berapa? 14.45 gitu. Ya, tentunya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalaupun jajan itu harus dibuang ke tempat sampah, atau dia membawa kresek sendiri untuk membuang sampahnya. Iya, iya. Gitu. Jadi tidak berceceran. Kadang-kadang kan ada siswa yang di bangkunya itu kan kadang udah dari kantin nih, istirahat ke kantin. Dari kantin bawa makanannya ke kelas kan. Nah, di situ suka dimasukin ke kolong bangku. Iya, iya. Sering itu kejadiannya seperti itu. Nah, itu tidak boleh terjadi seperti itu. Jadi kalau misalnya mau makan di kelas harus dibuang sampah ke tempat sampah. Ya, ke tempatnya. Karena kebersihan ya Bu ya. Iya. Semakin bersih semakin nyaman belajar ya Bu ya. Iya, kan Nah, memang sebaiknya ya Bu ya, ketika ada sampah, dia membawa sampah, makanan dan sebagainya langsung dimasukkan ke tempat sampah. Iya. Pun himbauan untuk jika melihat itu. melihat sampah yang bergeletakan itu kayak gimana Bu? Ya, itu harus diambil. Ya, kalau misalnya melihat lah, kalau lagi jalan gitu kan ngelihat ada sampah permen atau sampah bekas apa gitu, itu harusnya ada dari hati ya. Wah, berarti ini sampah harus dibuang tempat sampah, ambil gitu. Buang ke tempat sampah. Itu lama kelamaan akan terbiasa.
ya. Jadi terbiasa Iya, Bu, ya dibiasakan gitu kan. Awalnya sih mungkin disuruh ya sama guru, tolong ambil gitu. Tolong ambil. Tapi lama-lama kan ngeliat sampah kan risih gitu. Jadi mereka ngambil sendiri, buang sampah ke tempat sampah gitu. Ya mudah-mudahan itu bisa terbiasa, bisa jadi budaya lah ya, budaya bersih gitu kan. Karena selain pengetahuan juga sikap ya Bu ya di kita pelajari. Ya. Nah, untuk di kelas sendiri kebersihannya itu seperti apa, Bu? Ya. Di kelas harus dijaga dengan baik karena kelas itu adalah rumah kita di sekolah. Ya, jadi siswa itu harus mempunyai rasa memiliki yang sangat tinggi gitu. Jadi di kelas itu harus betul-betul bersih gitu kan. Karena kalau di rumah juga kan kalau bersih enak, di kelas juga kalau bersih enak gitu. Jadi kalau misalnya ganti pelajaran itu harus dalam keadaan whiteboard itu bersih. Ya, karena ada piket, papan tulis itu harus bersih kan. Karena ada piket gitu kan, ada bagiannya untuk membersihkan. Terus sampah-sampah yang ada itu harus dibersihkan gitu. Jadi pada saat belajar itu kita enak belajarnya, nyaman. Termasuk ketika pas masuk jam 7 juga keadaan kelas sudah harus bersih ya? Iyalah, iya. Jam pertama. Betul, ada piket kan. Kalau piket berarti jam 6:30 udah datang, udah bersih-bersih kelas. Oke. Gitu. Nah, seperti itu anak-anak untuk kebersihan di Seman 1 Batu Jajar. Jadi membiasakan untuk hidup bersih, membiasakan agar sikap kita semakin dewasa begitu. Jika melihat sampah silakan untuk dibuang di tempatnya. Kemudian jika melihat kelas kotor silakan untuk dibersihkan karena untuk kenyamanan diri kita sendiri begitu ya. Nah, kondisi saat ini Bun, ketika PPKM darurat itu anak-anak belajar daring gitu ya di rumah. Tata tertib seperti apa nih Bun ketika belajar di rumah? Ya. Oke. Karena kita sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun kita belajar di rumah BDR gitu. Nah itu kita tetap harus mendisiplinkan, ya mendisiplinkan artinya kita harus tepat waktu. Pada saat guru itu mulai belajar kita sudah siap, ya kita sudah siap, sudah standby, on kamera gitu. Jadi tidak ada yang sering lah waktu kalau pelajaran kimia itu kan kameranya nggak ada gitu kan, dimatikan kameranya gitu karena kemana gitu kan, saya nerangin anaknya kemana gitu. Atau jangan-jangan belum mandi. Nah gitu. Betul dia, saya on kamera, Bu belum mandi gitu kan. Nah itu jangan sampai seperti itulah, kita harus dibiasakan walaupun kita BDR tapi kita harus biasakan mandi pagi-pagi gitu. Jadi tetap kita udah fresh gitu kan, belajar juga udah fresh gitu, jangan sampai kita belajar tapi masih bau-bau dahdir gitunya baru bangun gitu kan. Nah jangan sampai kayak gitu, jadi kita enak belajarnya. Jadi on kamera harus seperti itu. Jadi belajar tepat waktu ya Bu. Ya. Walaupun daring ini hanya memindahkan ya Bu ya, memindahkan yang asalnya di kelas jadi ke rumah. Tetapi kebiasaan-kebiasaannya tentu harus tetap dijaga ya, Bu ya. Mandi pagi, sarapan sebelum sekolah dan sebagainya. Kemudian kalau di rumah apakah sama memakai seragam dari Senin sampai Jumat seperti yang tadi atau gimana? Tentu pakai seragam. Makanya on kamera kan. Biar tetap pakai seragam gitu. Jadi kelihatan lah sekolahnya gitu kan. Kalau pakai baju bebas kan kayak nggak sekolah. Jadi Senin, Selasa putih abu, Rabu itu batik, Kamis itu baju pramuka dan Jumat baju koko ya. Tetap daring juga tetap pakai baju itu. Kemudian Bun, kalau misalkan ada siswa yang dapat melaksanakan tata tertib ini dengan baik, apakah ada reward? Tentunya pasti ada reward. Rewardnya dari guru lah, ya dari guru mata pelajaran tersebut. Dan dari sekolah juga kalau misalnya 100% itu akan ada reward. Wah luar biasa ya akan ada reward. Kalau misalnya absennya 100%, penilaian dari gurunya juga 100%, insya Allah dari sekolah ada reward. Wah luar biasa sekali. Menjadi motivasi buat siswa betul. Siswi baru Seman 1 Batu Jajar, karena jika misalkan ini tata tertib dilaksanakan dengan sepenuh hati menjadi kebiasaan, insya Allah ada reward ya Bun ya. Betul. Tetapi jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran karena bisa mengurangi poin tadi ya Bu ya. Betul, poinnya tetap berjalan. Ya, demikianlah obrolan saya dengan Ibu Wakasek
kesiswaan Ibu Rani Hairani. Saya ucapkan terima kasih Ibu telah Sama-sama, menyempatkan hadir Pak di Rizky. PLS Talk hari ini. Iya. Adapun aturan-aturan tata tertib untuk siswa baru Seman 1 Batu Jajar 2021-2022 Ya. akan ada di buku tata tertib tadi. betul. Maka Nanti silakan dibagikan. ya nanti dibagikan, maka silakan untuk dibaca, dipahami dan dilaksanakan tentunya ya Bu ya. betul. Nah, untuk terakhir Bu, barangkali ada pesan dan kesan untuk siswa Seman 1 Batu Jajar yang baru. Oke. Kesan dan pesan ya. Pesannya kalian sudah ada di SMA Negeri 1 Batu Jajar. Ya, kita sudah menjadi keluarga besar. Jadi kita harus mulai mengikuti aturan tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Batu Jajar. Kita bersama menjadi SMA Negeri 1 Batu Jajar yang we make you winner. Itu jargonnya ya. We make you winner. Jadi kita harus jadi juara. Yes. Kitalah juaranya gitu. Yeah. Maka dengan kedisiplinan ya, dengan semua karakter yang baik itu yang kita miliki, maka kita akan menjadi pemenangnya. Oke. Itu mungkin Pak Rizky, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Sama-sama, Ibu Rani Pak Hairani. Rizky. Ya. Dan untuk anak-anak siswa-siswi Seman 1 Batu Jajar 2001-2022 tetap semangat dan ikuti PLS ini sampai tuntas. Saya ucapkan selamat bergabung di Seman 1 Batu Jajar. Dadah. Bye-bye.